Bagaimana jika orang yang paling kamu percaya justru menjadi sumber luka pertamamu? Di sebuah apartemen sunyi, seorang bocah menyimpan amarah yang tak pernah ia ucapkan. Ia melihat, ia mendengar, dan ia memahami lebih banyak dari yang seharusnya dipahami anak seusianya. Satu tindakan kecil yang terlihat nakal berubah menjadi awal dari rangkaian kejadian gelap tentang rahasia, pengkhianatan, dan ledakan emosi yang tak bisa ditarik kembali. Inilah kisah ketika kepolosan seorang anak runtuh, bukan oleh dunia luar, melainkan oleh rumahnya sendiri. Inilah film Interior 2018. Di awal cerita diperkenalkan seorang bocah bernama Iversen, anak laki-laki dengan tatapan nakal namun menyimpan kegelisahan yang hidup berdua bersama ibunya di sebuah apartemen sederhana. Bangunan itu sunyi, lorongnya sempit, dan kehidupan mereka berjalan dalam keterbatasan yang terasa menekan bagi anak seusianya. Suatu pagi, Iversen terlihat berdiri di depan pintu apartemen tetangga mereka. Dengan sikap sembunyi-sembunyi dan penuh keberanian kekanak-kanakan, ia melakukan tindakan tidak pantas. Ia menyemprot pintu depan tetangganya, sebuah perbuatan yang bukan sekadar kenakalan, melainkan luapan emosi yang belum mampu ia pahami sendiri. Belum sempat ia menjauh, pintu itu tiba-tiba terbuka. Tetangganya muncul dengan wajah dipenuhi amarah. Begitu menyadari apa yang baru saja terjadi, pria itu langsung berteriak dan mengejar Iversen menyusuri lorong apartemen. Langkah kaki bergema, ketakutan memenuhi wajah Iversen saat ia berlari sekuat tenaga. Kejaran itu berhenti ketika ibu Iversen muncul dan segera berdiri di depan anaknya, melindunginya. Dengan suara tertahan, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tetangga itu pun menjelaskan perbuatannya, menunjuk pintu apartemennya dengan nada kesal, namun amarahnya perlahan mereda saat berhadapan langsung dengan sang ibu. Di titik itu, suasana berubah canggung. Tatapan ibu Iversen dan tetangga tersebut saling bertemu, mengandung makna yang tidak diucapkan. Setelah penjelasan singkat, tetangga itu memilih pergi tanpa memperpanjang masalah, meninggalkan lorong yang kembali sunyi. Terungkap bahwa ibu Iversen ternyata memiliki hubungan spesial dengan tetangga tersebut. Ketika dia mengambil pakaiannya yang tertinggal di rumah tetangganya tersebut. Hubungan inilah yang menjadi pemicu sikap Iversen. Kenakalan itu bukan tanpa sebab, melainkan bentuk perlawanan diam seorang anak yang merasa terusik, cemburu, dan tidak mampu menerima kehadiran pria lain dalam kehidupan ibunya. Sepulang sekolah di hari berikutnya, Iversen mulai memperhatikan sesuatu yang mengganjal pikirannya. Dari balik pintu apartemen yang setengah terbuka, ia melihat beberapa pria dewasa datang silih berganti ke rumah mereka, lalu keluar beberapa waktu kemudian. Saat Iversen bertanya, ibunya selalu menjawab dengan nada datar bahwa mereka adalah murid les musik, karena sang ibu memang dikenal sebagai guru musik privat. Penjelasan itu terdengar masuk akal di kepala seorang anak. Iversen pun mencoba menerimanya, meski ada rasa tidak nyaman yang terus mengendap. Sampai suatu sore, seorang pria muda datang. Pria itu tersenyum ramah dan masuk ke apartemen mereka, seperti murid-murid lainnya. Malam itu, segalanya berubah. Di tengah sunyi dini hari, Iversen terbangun dari tidurnya. Ada suara asing yang terdengar dari kamar ibunya, bukan suara musik, bukan pula nada latihan. Dengan langkah pelan dan jantung berdebar, ia mendekat. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, matanya menangkap pemandangan yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Ibunya dan pemuda itu terlibat dalam pertempuran dua tubuh, gerakan yang saling menekan, bergulat, dan menyatu dalam ritme yang membuat napas mereka memburu. Bagi Iversen, itu bukan sekadar pemandangan yang membingungkan, melainkan pukulan keras pada perasaannya. Dunia kecil yang selama ini ia percaya runtuh seketika. Amarah, kecewa, dan rasa dikhianati bercampur menjadi satu. Tanpa berpikir panjang, Iversen meraih pentungan yang tersandar di sudut ruangan. Dengan teriakan tertahan dan mata dipenuhi amarah, ia menerobos masuk
dan memukulkan pentungan itu ke arah pemuda tersebut. Serangan itu tidak mematikan, namun cukup membuat pemuda itu terkejut, kesakitan, dan panik. Tanpa banyak kata, pemuda itu segera mengambil pakaiannya dan pergi meninggalkan apartemen mereka, meninggalkan keheningan yang berat dan dingin. Iverson berdiri terpaku, napasnya memburu, sementara ibunya terdiam, tatapannya penuh keterkejutan, rasa bersalah dan ketakutan akan apa yang baru saja terjadi. Keheningan setelah kejadian itu, sang ibu segera mendekati Iverson. Dengan napas masih bergetar, ia berlutut dan mencoba memeluk anaknya, berusaha menenangkan emosi yang meledak-ledak. Suaranya lembut, penuh bujukan, seolah ingin meredam badai yang sudah terlanjur menghantam batin Iverson. Namun amarah yang terpendam terlalu lama membuat Iverson bereaksi di luar kendali. Ia menepis dan melancarkan serangan ke bagian atas tubuh ibunya, sebuah dorongan kasar yang lahir dari kekacauan perasaan, bukan niat melukai, melainkan ledakan emosi seorang anak yang merasa dikhianati. Ibunya tersentak kaget, mundur selangkah, matanya membesar karena tidak menyangka. Sekejap kemudian, nada suaranya berubah tegas. Ia memarahi Iverson, suaranya meninggi, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi karena luka yang lebih dalam, jarak yang tiba-tiba terbentang di antara ibu dan anak. Kata-katanya menghantam, tegas dan dingin, menandai batas yang tak boleh dilampaui. Saat itu juga, amarah Iverson runtuh. Wajahnya berubah pucat, bahunya merosot. Ia menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Penyesalan datang terlambat, menekan dadanya dengan rasa bersalah yang berat. Ia menunduk, air mata menggenang tanpa suara, sementara sang ibu berdiri terdiam, sama-sama terluka. Kamera perlahan menjauh, meninggalkan mereka dalam sunyi apartemen yang kini terasa asing. Tidak ada musik penutup yang megah, hanya keheningan yang berbicara. Dan di sanalah film berakhir, meninggalkan penonton dengan pertanyaan tentang luka, batas, dan dampak rahasia orang dewasa pada jiwa seorang anak. Film ini mengingatkan kita bahwa dunia anak jauh lebih peka daripada yang sering kita bayangkan. Rahasia orang dewasa, keputusan yang dianggap pribadi, dan hubungan yang tidak dijelaskan dengan jujur dapat meninggalkan luka mendalam pada batin seorang anak. Kurangnya komunikasi dan batasan yang kabur mampu mengubah kebingungan menjadi amarah dan amarah menjadi penyesalan. Setiap tindakan orang tua, sekecil apapun, memiliki dampak besar pada tumbuh kembang emosional anak. Itulah kisah gelap tentang seorang anak yang kehilangan rasa aman di tempat yang seharusnya paling melindunginya. Jika menurut kalian cerita ini menyentuh atau membuka sudut pandang baru, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah film penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.